sudah ready Mbak Ella, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami dari topik 4 berupa Zone of Proximal Development atau ZPD. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Bagas, yang kedua ada Amri, yang ketiga ada Karisma, yang keempat ada Khofifah, yang kelima ada Lutfi, dan yang terakhir saya Nur Sakinatul Laila. Baik, akan kita mulai. Silahkan Mas Bagas. Oke, baik. Untuk pertanyaan 1A, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development (ZPD) yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Oke, untuk pandangan di sini, pandangan menurut saya, ZPD itu membantu guru untuk menyesuaikan pengajaran mereka sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahaman siswa. Dengan mengetahui di mana ZPD siswa berada, guru dapat menyajikan materi yang tepat, menantang mereka sekaligus memberikan dukungan yang diperlukan. Oke, kemudian menurut saya, yang kedua, konsep ZPD juga mendorong kolaborasi antara siswa. Siswa yang lebih terampil dapat membantu rekan-rekan mereka yang berada di dalam ZPD mereka, yang pada gilirannya memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka sendiri. Yang ketiga, menurut saya, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan proses belajar peserta didik dengan bantuan seseorang, dalam hal ini seorang pendidik atau teman sejawat, untuk meningkatkan atau mencapai kemampuan maksimum dari peserta didik yang bersangkutan tersebut. Pembelajaran dengan memperhatikan ZPD akan membantu peserta didik dalam meningkatkan fokus dan motivasi belajar. Selanjutnya yang keempat, menurut saya, dengan bekerja di dalam ZPD, siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan baru. Mereka didorong untuk melampaui batas kemampuannya saat ini dan mencapai potensi maksimal mereka dengan bantuan yang tepat. Selanjutnya, menurut saya, siswa akan secara bertahap meningkatkan kemandirian mereka saat mereka berhasil mengatasi tantangan yang awalnya berada di dalam ZPD mereka. Proses ini membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Baik, menurut saya ZPD memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan unik setiap siswa dan merancang pengalaman belajar yang sesuai. Dengan memahami tingkat kemampuan dan tingkat tantangan yang sesuai untuk setiap peserta didik, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, pertanyaan 1B, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD peserta didik? Oke, untuk pandangan menurut saya, jadi saya cukup siap melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan Zone of Proximal Development (ZPD) pada peserta didik, mengingat pembelajaran yang dilaksanakan saya rasa dengan kolaborasi dan bimbingan dari orang yang dewasa atau yang lebih tahu, seperti guru, praktik, seorang praktik, dan lain sebagainya. Oke, kemudian menurut saya siap menerapkan pembelajaran ZPD karena memang pada dasarnya konsep pendidikan di kurikulum Merdeka, proses pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik harus lebih aktif mencari informasi, bukan hanya dari buku teks, tetapi dari berbagai sumber informasi, seperti internet, dan sebagainya. Pandangan saya siap menjadi seorang saya akan berusaha mencari dan mengetahui ZPD peserta didik agar dapat membimbing dan memberikan bantuan belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Oke,
Oke, pandangan menurut saya yakin bahwa saya siap untuk mengajar dengan memperhatikan ZPD. Saya akan menggunakan beberapa teknik belajar untuk memastikan bahwa setiap peserta didik menerima pengajaran yang tepat untuk tingkat perkembangan mereka. Saya akan melibatkan mereka pada kegiatan diskusi yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya, menurut saya, kesiapan saya dalam pembelajaran dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik yaitu saya perlu mengenali dan memahami kemampuan setiap peserta didik sehingga pembelajaran yang diberikan tepat sasaran. Menurut saya, ZPD setiap anak itu berbeda-beda sehingga pendidik harus mampu dan siap untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan ZPD anak di kelas. Salah satunya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berkelompok sehingga antar peserta didik dapat berdiskusi dan bertukar pikiran serta saling membantu. Pertanyaan selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Baik, di sini untuk persamaannya, kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antar keduanya. Untuk perbedaannya, guru dapat memberikan bantuan berupa bimbingan, pertanyaan pemantik, atau yang lainnya sehingga anak menjadi aktif pada ZPD. Saat proses pembelajaran anak, guru jangan terlalu sering memberikan penugasan individu, tetapi diselingi dengan kegiatan kelompok. Untuk perbedaan berikutnya, penggunaan scaffolding dalam pelaksanaan pembelajaran untuk membantu penerapan ZPD di sekolah. Pertanyaan berikutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD yang pada peserta didik yang dimiliki? Untuk persamaannya, yang pertama, secara keseluruhan kesiapan anggota kelompok 1 dalam mengajar dengan memperhatikan pembelajaran ZPD sudah mulai siap, yaitu mematangkan dalam proses penerapan pembelajaran ZPD. Dan yang kedua, membutuhkan pemahaman menyeluruh perkembangan peserta didik agar dapat menerapkan pembelajaran ZPD dengan memperhatikan pengetahuan dan keterampilan. Oke, untuk persamaan selanjutnya yaitu memiliki beberapa pertanyaan dan pernyataan seputar pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan ZPD. Selanjutnya, merencanakan berbagai hal sebelum masuk ke dalam pembelajaran ZPD agar terlaksana dengan baik dengan perhatikan sikap peserta didik dan kedekatan guru dengan peserta didiknya. Untuk perbedaannya, yang pertama, memahami perasaan trauma pada peserta didik akan membuat pembelajaran yang semakin lama semakin sulit, serta cara mengatasi trauma tersebut. Yang kedua, dengan memikirkan keaktifan peserta didik ketika menerapkan pembelajaran yang berbasis ZPD. Perbedaan yang lain yaitu mencoba memahami asesmen diagnostik sebagai sarana untuk melihat kemampuan terendah sampai tertinggi dari peserta didik. Selanjutnya ada melibatkan interaksi sosial dalam perkembangan peserta didik agar memudahkan proses pembelajaran ZPD. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.